Lu anak muda, usaha banyak, kapan mainnya? Walaupun nama gue gak sebesar Raffi Ahmad lah ya. Gue lebih ke super team sih. That's why gue seneng berorganisasi. Makanya di organisasi pun kalau dilihat gue gak selalu jadi pemimpin. Karena gue suka juga menjadi supporting system untuk sebuah tim gitu loh. Siapa yang mau pasti bisa. Kalau mereka nggak mau berubah nggak bisa. Karena setiap krisis pasti akan menimbulkan peluang baru. Gue percaya itu. Dan peluang itu menurut gue nggak akan datang 2 kali. Jadi kalau lo lihat depan mata lo, either take it or leave it gitu. Hari ini gue kedatangan bintang tamu yang mungkin familiar di TV-TV. Temen hari ini gue nggak bahas tentang TV-nya gitu ya. Tapi akan gue bahas anak muda ini. Pendidikan selesai, internasional lagi. Gue lihat CV-nya, rentetan usahanya tuh gila banget. Dan cinta keluarga, nah itu paling penting. Haikal, apa kabar bro? Baik, alhamdulillah mas. Gimana tadi di jalan? Udah lama gak ke daerah sini ya, dan cukup macet ternyata. Terus di BINIS Internasional kan? Iya, gue di JWC, Senayan mas. Benar-benar. Tahun berapa waktu itu? Should be 2013, tapi karena banyak kesibukan akhirnya 2014 kita lulus. 2014 ya? Iya. Terakhir ke kampus? Around 2 minggu yang lalu sebenarnya baru diminta gitu. Jadi nggak ke kampus tapi diminta jadi guest lecture. Karena kan nggak ada perkuliahan offline katanya sekarang ya. Jadi disuruh datang tapi virtual. Oke. Itu juga pertama kali kontak lagi setelah kayak mungkin 5 tahun 6 tahun kali ya, kayak wow, so long time ago. Tapi masih tetap loh nama lu tuh top of mind di kampus. Artinya artinya apa? Lu diundang guest lecture berarti ada something nih. Oke. Nah hari ini makanya ada something itu gue mau ngobrol banyak nih sama Haikal. Kal, lu anak muda, usaha banyak, kapan mainnya? Work hard, play hard ya gitu ya. Iya, sosial lu masih pengen kesana kemari, nggak mau mikirin yang pusing-pusing. Tapi gue terbiasa dari kecil itu untuk jadi seorang pekerja. Jadi waktu kecil tuh udah terbiasa syuting, sinetron, dan gue 7 orang bersaudara. Gue anak laki-laki paling besar. Ternyata dari dulu tuh gue self financing. Gue nggak sadar. Tapi pas gue kuliah gue baru realize. Ternyata ketika gue berhenti syuting gue nggak bisa bayar kuliah. Serius? Gitu. Yes, bener banget tuh. Gue nggak bisa bayar kuliah. Dan BINUS Inter kan, wah lo tau lah mas ya. Nggak ada yang murah di sana, mahal banget. Dulu aja per SKS 700. Gue nggak tahu deh sekarang. Yang pasti value for money lah ya. Ya, tapi intinya untuk saat gue, yang gue harus cari uang sendiri, it's so damn expensive. Dan akhirnya gue waktu itu berpikir, perlu gak sih gue kuliah gitu? Dan ketika gue lihat long term goal gue, dan gue perlu kuliah ternyata. Karena gue pengen punya knowledge gitu. Karena gue percaya menjalankan segala sesuatu tuh harus ada ilmunya. Yang gue tahu kan, gue terus terang juga sering banget lihat lu di TV segala macem gitu ya. Bukan apa-apa, lu udah punya nama. Dunia entertainment juga sebagian besar mungkin kenal sama lu. Walaupun nama gue gak sebesar Raffi Ahmad lah ya. Iya, itu lain lah ya. Tetapi yang gue ingin highlight adalah lu peduli sama pendidikan. Kalau orang udah dengan dunia yang entertain, duit banyak, segala macam, masih muda, tapi lu mau dengan pendidikan. Kalau menurut gue sih dulu gue punya komitmen sama diri gue. Jadi tadi pas gue bilang tuh, ketika gue nggak punya uang, gue harus bayar kuliah. Gue ada di satu momen gue perenungan sebenarnya mas. Serius? Gue mikir sebenarnya gue tuh mau ngapain sih hidup ini? Apakah gue pengen cari uang? Cari uang wajib lah ya. Tapi gimana caranya? How to gitu? Gue dari kecil syuting, gue tahu ya syuting gitu-gitu aja caranya. Cuman gue mikir kayak gue kayak nggak bisa deh syuting sampai tua. Karena gue tahu industri ini kayak apa kerjanya. Gue harus pulang pagi setiap hari. Dan gue gak punya jaminan hari tua. Gue gak bisa seperti ini. Gue berpikir kayak, kalau gue begini terus gue hanya jadi wayang. Someday gue harus jadi dalang, gue bilang. Gue harus yang membuat diri gue nih berdaya. Bukan, poinnya gue gak bisa jadi wayang terus. Udahlah, gue harus punya
bisnis. Karena gue ngeliat nyokap bokap gue punya bisnis. Sayangnya usaha mereka tuh banyak yang gagal. Karena memang bokap tuh basicnya adalah hukum, nyokap tuh dulu di komputer. Jadi secara manajerial tuh nggak punya. Tapi tunggu. Ya. Tapi lu pada saat lu kuliah, atau enggak sebelum lu kuliah gitu ya, lu punya pemikiran seperti itu, siapa yang ngajarin lu? Enggak semua, at least kan berpikir di SMA atau di SMP segala macam, yang akhirnya lu juga mau kuliah juga untuk hal itu. Nah, lu udah berpikir seperti itu, siapa yang ngajarin? Gue nggak tahu ya. Cuman mungkin nyokap bokap. Semua bisa berpikir kayak gitu loh. Iya. Tak mungkin gue rasa ya orang akan berpikir seperti itu kalau kepepet. Atau emang bagaimana sih lingkungan keluarga yang akhirnya lu tadi harus bekerja keras, harus nyari duit, harus juga akhirnya kuliah juga dengan biaya lu sendiri, dalam arti lu cari dan akhirnya lu membiayakan kuliah lu sendiri. Apa sih yang melatar belakang? Apakah memang keluarga yang akhirnya lu terdidik lu seperti itu, atau lingkungan lainnya? Keluarga gue tuh keluarga yang sangat roller coaster menurut gue. Untuk gue usia 30 tahun, kalau gue hitung gue pindah rumah mungkin udah lebih dari 20 kali. Oke. Jadi gue nggak punya childhood yang kayak stay di satu komplek lama tuh gue nggak punya. Keluarga gue struggling. Jadi bokap nyokap gue nih suka bikin usaha dan suka ketipu orang. Akhirnya kesalahan terbesar mereka adalah waktu itu mereka pertama kali bikin usaha mengagunkan rumahnya sendiri. Oh my goodness. Akhirnya rumahnya harus ditarik sama orang. Wow. Dan gue akhirnya harus pindah dan hidup nomaden gitu. Dan dari situ sebenarnya gue rasa mungkin itu secara nggak langsung mendewasakan gue kali ya. Mungkin. Untuk gue berpikir gue nggak mau ketika gue nanti berkeluarga, anak gue harus merasakan apa yang gue rasakan sekarang, yang hidup serba tidak jelas, serba ketidakpastian. Dan gue berpikir ya, gue percaya sebenarnya satu-satunya jalan untuk memperbaiki hidup adalah dengan pendidikan. Jadi gue pikir pendidikan gue harus baik. At least gue punya knowledge yang cukup. Gue jujur nggak ngincer gelarnya. Karena sampai detik ini bahkan ijazah binus gue nggak pernah gue keluarin dari mapnya. Gue taruh aja. Gue nggak pernah pakai. Jadi kalau ditanya kayak, lo perlu nggak? Sebenarnya jujur-jujuran gue nggak perlu title-nya. Gue perlu knowledge-nya. Di sana gue diajarin, kalau dibilang oh kayak gininya, sebenarnya menurut gue di binus, di kampus ya terutama, menurut gue dimanapun itu, kita diajarin framework untuk berpikir gitu. Oke, pola pikir. Yes, yang menurut gue itu yang memang perlu sebagai seorang manusia dewasa, kita harus punya itu. Kalau misalnya kita bilang umur doang tambah tua, tapi pemikiran masih sama aja kayak. Menjadi tua itu pasti, menjadi dewasa itu pilihan. Wah, quotes of the day ini. Bener nggak? Emang beda. Apa yang lu yang senior sama junior beda. Enggak lah. Justru gue mau belajar banyak tentang lo, Kak. Jadi at least yang senior juga harus belajar yang benar-benar punya pola pikir yang berbeda itu sendiri. Artinya apa? Lo melihat dan percaya bahwa pendidikan itu justru mengubah pola pikir, dan akhirnya pola pikir bisa mengubah nasib lo gitu. Iya, gue sangat yakin itu sih. Walaupun gue kalau di kampus bukan anak yang sangat pintar sebenarnya, tapi gue suka environment-nya. Gue suka ketika gue bisa berorganisasi. Gue suka ketika gue harus melumpahkan gagasan gue di depan publik, terus beradu argumentasi, terus kita mencoba inisiasi ide-ide baru. Itu gue sangat senang proses seperti itu gitu. Dan gue pikir nggak banyak tempat yang bisa memberikan tempat seperti itu, sarana seperti itu. Kalau menurut gue yang bisa, yang jelas pasti sarana pendidikan lah ya. Oke. Kayak institusi pendidikan yang bisa seperti itu menurut gue. Iya. Tapi gue tertarik tadi gini, yang triangle tadi ya, pendidikan, apa yang lo lakukan dalam saat waktu sebelum kuliah dan sekarang juga mungkin dunia entertainment menjadi sesuatu yang mungkin tidak asing lagi buat lo, sama keluarga. Artinya ada dorongan keluarga bahwa nilai-nilai di keluarga atau nggak latar belakang keluarga menjadi lu sampai sekarang ini. Pendidikan dan juga apa yang lu lakukan di dunia entertainment sendiri. Bagaimana sih lu mengimbangi hal itu sehingga di satu sisi gue nggak pernah dengar lu gosip-gosip lu yang aneh-aneh di showbiz lu gitu ya. Terus pendidikan lu lulus, lu selesai. Keluarga, gue pikir nggak ada masalah dengan keluarga. Gimana caranya lu bisa mengimbangi itu ya? Dan umur lu muda pula gitu kan? Nggak semua bisa lo kayak gitu. Good question ya, karena you make me think a lot ya. Apa ya? Tapi
Kayaknya menurut gue pertama, gue tuh orangnya pekerja keras sebenarnya. Ketika gue berkomitmen sama satu hal, gue akan menjalankan. Jadi gue tuh sebisa mungkin, kayak dulu gue di kampus, gue ikut Stukom, gue jujur jarang banget gue bisa ikut meeting. Karena gue bilang, sorry banget, gue harus syuting. Mereka nggak kenapa-napa, gue harus kerja untuk gue kuliah gitu. Jadi ya gue bilang, sorry banget, gue nggak bisa. Tapi MOM-nya tolong di-share ke gue. Lo nyuruh gue ngapain, lo tenang aja, gue kerjain. Dan I did it. Tanya ke teman-teman gue yang di Stukom, mereka bisa bilang gue melakukan itu gitu. Gue orangnya satu hal, gue komitmen. Ketika gue udah bilang iya, it means yes for me. Gue akan menjalankan itu dengan properly. Terus yang kedua, mungkin karena gue sudah mengalami naik turun kehidupan ketika gue kecil ya. Orang kan ngelihat ketika seorang public figure ada depan kamera, depan TV, pasti dianggapnya, oh lo aman lah hidup lo. It's far from that sebenarnya. Jauh banget dari kata aman, karena nyokap gue punya 7 orang anak. Dan ketika gue dulu syuting, dari kecil tuh, dari kelas 3 SD, gue tuh cuma diantar. Mas, gue cuma diantar ke lokasi syuting. Dan jarang gue diantar, gue dijemput tuh jarang. Biasanya gue pulang, ya kadang gue ikut sama kru, kadang gue ikut naik umum, kadang naik taksi, kadang naik angkot, apapun. Atau kadang-kadang ya gue kalau misalnya nggak terlalu jauh, gue jalan kaki. Dan gue selalu sendiri. Jadi mungkin dari kecil, tanpa gue sadari, nyokap gue tuh mendidik gue untuk mandiri mungkin. Struggling ya? Untuk struggling, untuk lebih mandiri lah seenggaknya. Jadi gue punya fighting spirit sebenarnya kayaknya agak cukup tinggi kalau menurut gue ya. Mungkin itu yang menjadi gue akhirnya ketika tadi ada beberapa hal kayak tadi kayak tentang keluarga, tentang pendidikan, dan tentang entertainment. Gue akhirnya gimana bisa balance itu, karena gue menganggap itu satu hal semua itu penting, dan gue punya komitmen. Dan gue jujur nih, kayak tips gue sebenarnya ketika gue kuliah dulu, kenapa gue lulusnya rada telat, karena gue nggak ngoyo. Teman gue ngambil satu semester bisa 24 SKS. Ya gue realistis aja. Gue bilang gue nggak bisa, gue paling 12, 18. Tapi gue bisa ngerjain yang lain. Kata dia, ntar lebih lama nggak apa-apa, yang penting gue masih bisa kuliah. Karena menurut gue poinnya gue masih tetap bisa kuliah. Instead of gue benar-benar lupain. Dan ketika dulu gue masih kuliah, gue punya komitmen sama manajer gue. Gue bilang, gue nggak mau bolos kampus ya. Karena gue punya cuma 3 kali jatahnya gue cabut. Kalau misalnya urgent banget, gue mau cabut 1. Kalau parah banget 2. Tapi kalau udah ketiga, sorry banget gue nggak bisa. Karena pertaruhannya gue bisa fail di semester itu. Gue nggak mau. Gue nggak mau buang-buang waktu 6 bulan untuk belajar itu lagi. Gue nggak mau. Artinya prioritas lu di pendidikan pada saat lu kerja tetap ada gitu ya? Iya, sangat. Nggak banyak loh orang kayak gitu loh. Bahkan banyak sebagian orang yang udah nyaman di dunianya, bahkan mengorbankan kuliahnya dia. Karena menurut gue prioritasnya beda aja sih. Sekarang gue tanya sama lo, tujuan hidup lo apa bro? Jadi tujuan hidup lo apa nih gitu loh. Setelah gue lihat tadi, lah beda. Sekarang gue tanya tujuan hidup lo apa? Gue pingin bermanfaat buat orang banyak. Mantap. Serius. Maksudnya apa tuh manfaat? Manfaatnya banyak loh. Iya. Tapi mungkin saat ini yang bisa gue lakukan, gue memandang diri gue sebagai seorang creative runner. Jadi gue melihat gue ini pemberdayaan yang gue bisa lakukan adalah dengan cara gue menghasilkan sebuah produk atau produk yang akhirnya bisa menjadikan jalan rezeki buat banyak orang. Dari situlah gue ngerasa mungkin manfaat gue dari situ. Kalau di entertainment gue ngerasa mungkin dampak gue lebih ke arah gue memberikan pengaruh. Tapi nggak ada dampak secara ekonomis, secara real kepada orang yang suka sama gue misalnya di TV atau di sosial media. Tapi kalau ke dalam creative planner yang gue suka, gue langsung memberikan dampak secara real karena gue bisa memberikan mereka penghidupan. Itu nyambung sama jurusan yang lo ambil, international business. Di awal gue berpikir bagaimana gue bisa mempengaruhi orang dengan memberikan dampak. Baik, dampak tidak hanya sekedar pengaruh ya, tapi juga secara ekonomi gitu. Makanya itu yang lo ambil di international business. Gue juga sebenarnya keterima di kampus negeri, cuman jurusannya nggak gue suka. Akhirnya gue ngambil IB. Ya karena gue bilang tadi, tujuan lo tuh apa? Orang kan sekarang tujuan lo apa kan? Kalau tujuan lo sesuai dan ya lo untuk bisa mencapai itu dukungannya apa kan? Pendidikan pasti harus mendukung dari tujuan lo sendiri. Beda kalau misalnya gini, lo disuruh kuliah A gitu kan, lo nggak punya tujuan lo ke sini, ya itu kan mungkin bisa jadi berantakan kan? Iya betul. Tapi lo artinya apa? Kalau gue lihat ya, antara latar belakang lo dengan apa yang lo pendidikan sekarang sama tujuan goals lo itu inline loh. Itu nggak semua orang bisa loh kayak begitu loh.
Alhamdulillah, karena gue dari kecil udah cukup tahu apa yang gue mau sih. Oh oke. Gue dari kecil memang gue pingin jadi seorang pengusaha. Gue tahu ujungnya gue pingin itu. Karena gue merasakan ketika gue menjadi seorang pekerja, waktu itu pekerja seni ya. Gue ngerasa banyak yang harus gue korbankan. Dan gue berpikir gue nggak bisa sampai tua begini terus gitu. Jadi gue pikir gue harus punya kebebasan dalam menentukan apa yang pingin gue lakukan dengan cara gue jadi seorang pengusaha. Tapi sebenarnya gue pengen gali tadi dengan impact ya. Tadi kalau lu kan punya tujuan gue sebagaimana gue bisa memberikan nilai manfaat buat orang lain ya, gitu ya. Baik dalam kehidupan maupun ekonominya itu sendiri sih gitu ya. Binus ini selaras sebenarnya dengan mimpi lu ya. 2017 kita membangun campaign fostering empowering. Membina dan memberdayakan. It means ini menjadi salah satu dorongan bagaimana caranya supaya Binus ini memberikan dampak buat orang banyak. Nah, akhirnya kenapa gue undang lu juga? Salah satunya adalah gue lihat dari apa yang gue baca gitu kan, riset dulu nih siapa sih nih Haikal segala macem gitu ya. Wah, lu gila, anak muda yang gue tanya tadi memberikan dampak banyak. Lu sekarang punya banyak perusahaan, bro. Apa itu menjadi implementasi lu bagaimana memberikan dampak buat orang banyak yang akhirnya lu mendirikan berbagai macam bisnis lu yang akhirnya ya sampai sekarang ini lu bisa berjalan gitu. Tujuannya menurut gue perusahaan itu alat lah ya. Tapi tujuannya satu sebenarnya, gue bisa memberikan manfaat buat orang banyak. Nah, tapi setelah gue ukur kemampuan gue, memang ternyata gue itu seneng di manajerial dan field yang gue jalanin sekarang di bidang halal lifestyle. Jadi usaha gue tuh sebenarnya walaupun kayaknya kok nih agak random ya, tapi sebenarnya ada benang merahnya. Gue pengen coba untuk membumikan gaya hidup halal sebenarnya gitu. Jadi gue bikin fashion muslim, ada kosmetik halal, terus gue sekarang punya marketing agency yang fokusnya ke arah sana. Dan gue dulu pernah menjadi seorang film produser, yang produser gue pun ternyata filmnya bertemakan hal demikian. Jadi kayaknya emang udah cukup inline sih. Gitu. Jadi itu yang gue udah tahu apa yang gue inginkan, dan gue ngeliat ketika gue harus bikin usaha ya itu mungkin alatnya jadi seperti itu gitu. Apa itu salah satu implementasi mengenai impactful-nya tadi, bahwa orang nggak bisa milih banyak gitu ya, milih fokus apa yang mesti lo kerjain. Nah, ini menjadi salah satu penerjemahan dari empowering yang lo lakukan itu sendiri. Seberapa terasa orang-orang yang terlibat di dalam lo sendiri? Apakah mereka merasa bahwa ini gue berasa banget nih gitu ya? Atau mungkin ada hal lain yang ya, karena gini, impactful itu bicara tentang bukan hanya sekedar bahwa lu memberikan impact ke ribuan orang, ratusan ribu orang gitu, atau enggak yang memberikan dampaknya luar biasa. Even lu memberikan knowledge kepada orang-orang yang tadinya tidak bisa apa-apa menjadi apa-apa, dan dia menularkan lagi apa-apanya dia ke orang lain lagi, yang begitu bergulir seterusnya. Nah, lu membuat stimulasi begitu nggak sih di apa yang lu lakukan sekarang di bisnis lu? Iya, gue di organisasi gue selalu mencoba untuk memberikan ruang untuk seluruh orang bisa bereksperimen. Karena gue sadar gue nggak bisa menjadi hebat sendirian. Yang harus hebat ya tim gue sebenarnya. Jadi mereka adalah implementasi dari ide-ide yang kita diskusikan, mereka jalankan gitu. Dan kalau ditanya tadi dampaknya sejauh mana, kalau gue melihat sih sebenarnya kalau paling gampang kan dari kuantitatif. Betul. Berapa banyak orang yang ikut kan. Betul. Alhamdulillah dari tadinya puluhan sekarang udah ratusan orang. Wow. Yang akhirnya kerja bareng sama gue. Serius loh? Serius. itu banyak loh. Iya. Di usia lu sekarang lu harus manage banyak orang, lalu dengan berbagai macam bisnis yang lu bilang sampai ini, itu nggak mudah loh. Iya, ada ratusan orang. Tapi kan memang ada timnya, bukan gue sendiri. Gue menjadi kuncinya ada di lu. Kalau lu kuncinya nggak ada di lu, nggak akan jalan. Bener gak? Iya, dan harus delegasi tugas sih. Gue gak mungkin juga ngerjain semua sendiri. Kayak by the time kita bicara, sebenarnya tim gue lagi ada yang photoshoot, tim gue lagi photoshoot di luar tempat. Tapi ya udah gue tinggalin aja karena gue udah delegasi tugas. Lu percaya mana, superhero atau super team? Gue lebih ke super team sih. That's why gue seneng berorganisasi. Makanya di organisasi pun kalau dilihat gue gak selalu jadi pemimpin. Karena gue suka juga menjadi supporting system untuk sebuah tim gitu loh. Gue ngerasa kayak gue nggak harus juga menjadi yang paling menonjol di sebuah kerumunan, enggak juga. Kadang-kadang gue memang harus menjadi tim yang mendukung mereka aja, karena mungkin mereka lebih baik dibanding gue untuk field itu. Gitu. Apa sih gaya kepemimpinan lu memimpin 100 orang? Lebih ke
sampel atau mungkin gaya kekeluargaan atau apa? Pertama gue nggak percaya sama gaya kekeluargaan karena buat gue ketika lo bilang ini sistemnya kekeluargaan ya, lo berarti lembur nggak akan dibayar. So forget it. Kita profesional aja kalau gue. A ya A, B ya B. Jangan A tapi terata C, jangan C terata D. Gue nggak suka. A ya A. Dan gue suka memberikan contoh ke orang. Ketika gue bilang kita kayak semalam nih gue baru stok opnam di kantor. Karena gue ada stok nggak sinkron antara di database gue sama data real. Kan bingung dong ini ngikutin yang mana gitu. Dan harus dicari kan. Akhirnya gue bilang udah kita stok opnam. Dan gue mau nggak mau, sebenarnya gue ada pilihan gue untuk pulang aja gitu. Cuman buat gue kayak nggak mungkin. Akhirnya gue memilih untuk berada di sana bersama mereka untuk membantu apa yang bisa gue lakukan. Gue mau koordinir mereka, gue bantuin mereka, gue cross check apa yang kurang, apa yang ini. Sampai akhirnya kemarin pada lembur sampai jam 12 malam gue ada di sana. Tapi buat gue, istri gue juga nanya, kamu emang harus ada di kantor? Gue bilang karena mereka akan melihat kehadiran gue nih akan menjadi dorongan secara moral buat mereka gitu. Kalau misalnya gue nggak ada, mereka pasti akan ngerasa emang tuh dasar si Haikal nyuruh-nyuruh doang bisanya. Sialan tuh orang, dasar bos doang. Dan gue nggak suka begitu gitu. Jadi gue lebih suka ya gue terjun tangan gitu. Gue turun langsung. Walaupun ini pun menurut gue ada kekurangan karena akhirnya jadi gue agak lebih banyak waktu yang tersita untuk beberapa hal. Tapi buat gue nggak apa-apa lah karena dalam fase growing ini gue lihat memang gue kadang-kadang harus micromanagement. Gitu. Oke. Nah, bicara tentang apa yang lo lakukan sekarang ya. Dengan apa yang sudah lo dapetin sekarang gitu ya, apakah ini menjadi di mana sih posisi titik yang lo sekarang ini capai? Apakah memang tadi apa yang lo tadi tujuan goals lo adalah memberikan dampak buat atau nilai manfaat buat orang banyak? Apakah sampai satu titik di mana ini masih banyak atau udah mencapai titik yang memang belum sih? Ini masih jauh banget. Jauh banget. Gue masih merasa ini kayak far from our target lah. Jadi jauh banget sih. Gue ngerasa karena impact-nya masih jauh banget. Gue ngerasa juga lebih ke arah ke gue ada sense of nationalism lah karena di industri gue di bidang fashion muslim kita nih banyak banget kena dampak banget sama importir ilegal. Jadi ketika barang dari manufaktur luar masuk ke Indonesia, mereka pakai jalur gelap. Mereka tuh jualan hijab misalnya, satu potong, mereka tuh bisa jual cuma harga 5.000. Sedangkan bikin aja di pabrik kita itu nggak mungkin 5.000. Bener. Bikin aja bisa bikin mungkin 15.000. Jadi nggak sama sekali nggak make sense angkanya. Mungkin mereka dumping atau apalah whatever, nggak ngerti juga gue. Tapi yang gue lihat gue harus ada di sini supaya ekosistem lokal ini masih terus ada. Gue mungkin ratusan orang yang benar-benar langsung di bawah gue, tapi mungkin kalau yang karena gue sap-sap ke orang mungkin bisa ada ribuan kali. Karena gue memberikan kepercayaan pabrik harus jalan di Bandung, terus dari situ dijahit di sana. Ada yang gue lempar ke Pekalongan, ada yang gue lempar ke Kudus, ada yang gue lempar ke Tangerang. Jadi gue percaya gue ini ketika gue menjadi pengusaha pun gue juga ada moral obligation untuk memastikan gue ini nggak jadi pengkhianat istilahnya dengan membunuh ekosistem lokal. Gue harus membangun mereka semua untuk bisa berdaya gitu loh. Jadi gue berpikir ini yang gue lakukan ini juga salah satunya untuk bisa sebagai bentuk perjuangan gue sebagai anak bangsa kayak ya perjuangan gue tuh sekarang ini gitu, memberikan lapangan pekerjaan buat mereka, memastikan roda ekonomi Indonesia bisa tetap berputar. Menurut gue itu sih. Itu juga dorongan lo bagaimana juga memberikan kontribusi buat bangsa ini. Iya. Itu yang gue sangat suka sama sejarah. Gue suka politik sebenarnya, tapi gue jarang banget cerita itu. Tapi gue percaya memang gue melakukan ini semua salah satunya adalah karena gue harus memberikan sumbangsi terhadap negara ini gitu. Oke. Lo sehat ya? Kenapa tuh? Gue mau nanya pandemi gimana? Waduh. Lu punya semangat begini-begini, pandemi kemarin gimana? Saat awal ya, waduh, itu gila mas. Enggak, gue kenapa sehat? Sehat badan pasti lah ya. Sehat pikiran harus juga. Oke, gitu ya kan. Artinya apa? Apa yang lo kelola juga kan di kondisi pandemi ini. Iya. Tapi apa yang lo rasain kemarin pandemi? Pandemi ini menurut gue kayak restart button gitu. Kayak semua orang tuh kayak dipaksa untuk memulai
kompetisi tuh kayak dipencet dari awal, ayo siapa yang mau main siapa. Kalau lu merasa nggak siap, lu cabut gitu. Kalau kemarin tuh pandemi gitu pas awalnya. Karena gue bisnis gue tuh biasanya gue berhubungan sama department store. Yes. Gue berhubungan, gue di sana punya 100 toko. Ketika pandemi hit, bayangin nggak 100 toko itu batal ngambil orderan yang sudah gue produksi. Mau pingsan nggak gue? Iyalah. Ini gue harus gimana? Dan gue punya toko online, tapi toko online gue sebenarnya sekedar nice to have aja, nggak terlalu yang gue gebimen banget. Cerita dong, lu survive-nya gimana? Lu setahun berjalan nih. Setahun. Mungkin dari yang denger juga pengen tahu. Nah, jadi pas tadi kan lu banyak cerita lu bisnis lu begini segala macam. Terus kena pandemi, sengaja gue blesin dulu ke pandemi. Se-survive apa lu di situ? Itu menurut gue salah satu momen di mana seorang entrepreneur dan tim itu diuji. Lo bisa nggak memotivasi orang di mana mereka pun sebenarnya lo pun udah demotivated, lo udah losing hope sebenarnya, ini gimana ini semua. Jadi gue akhirnya ketika pembatalan, anggaplah dari 10 pesanan 8 dibatalin, cuma 2 yang diambil. 2 pun itu nggak dibayar sama mereka. Jadi ada sisa 8 nih orderan yang harus gue putar kemana gitu lah. Gue harus jual online. Akhirnya gue bilang ke tim gue, oke, kita punya strategi baru. Pertama, margin turunin. Tadinya margin kita 30%, forget it. 5%-nya cukup. Yang penting gue bisa bayar lu, gue bisa bayar vendor, cukup buat gue. Gue juga bisa bayar buat istri gue, cukup. Itu pertama. Yang kedua adalah kita harus punya rasa senasib sepenanggungan. Kita gajian berdasarkan sales target, gue bilang. Kalau achievement kita 100%, lo gue gaji 100%. Tapi sorry, kalau nggak 100%, lo akan digaji, ternyata cuma 80%, lo akan dapat 80%. Terus yang ketiga, semua toko offline gue udah ngelola, tadinya 5 toko offline sendirian. Tutup semuanya, gue bilang. Mau nggak mau tutup, pahit tutup, gue bilang. Orangnya tarik aja ke pusat. Kalau di Jakarta tarik, kalau di luar daerah sorry kita nggak bisa bantu apa-apa. Akhirnya dari situ gue juga sebenarnya baru rilis koleksi baru merilis koleksi terbaru dengan strategi yang berubah mendadak dan barangnya semua akhirnya ada di gudang gue. Sangat chaos awalnya. Gila, gue masuk. Ini kan tadi masuk ruangan sini rapi gitu ya. Ini masuk kantor gue, buka pintu aja udah baju. Gue mikir ini gimana cara jualannya. Akhirnya dengan tadi caranya 3 tips itu, akhirnya bisa works, Mas. Akhirnya ternyata orang tetap mau belanja kok. Tetapi cuma pindah aja tempatnya. Yang tadinya toko offline jadi akhirnya toko online. Benar. Dan akhirnya gue bisa nurunin gue bisa ngeluarin barang-barang yang udah stok di gue dan alhamdulillahnya target yang gue kasih ke tim gue dari tadinya 100% sampai detik ini nggak pernah nggak achieve, selalu achieve. Wow. Jadi mereka nggak pernah kena pemotongan sama sekali. Wow. Kecuali kalau ada yang WFH segala macam ya itu ada pemotongan transport doang. Tapi selebihnya nggak ada. Gue mencoba mereka, gue bilang oke, kita fair aja. Gue bilang segini ya segini. Terus buat gue ketika kita fair sama karyawan, gue setiap bulan membiasakan diri mulai dari pandemi kemarin untuk bikin memo. Belajar buat sendiri gue juga sih. Tadinya itu gue agak cuek aja lah, gue asal ngomong aja gitu. Tapi dengan bikin memo, gue akhirnya belajar untuk menyampaikan keterbukaan. Kondisi apa yang kita hadapin, challenge-nya kayak apa, opportunity-nya apa, gue selalu sampaikan ke mereka. Jadi mereka juga bisa melihat wider point of view gitu loh. Bukan cuma sekadar ya daily task gue tuh ini gitu. Enggak, gue kasih tahu juga gambaran umumnya. Dan akhirnya mereka jadi sangat punya sense of belonging yang sangat tinggi terhadap pekerjaan mereka. Dan mereka malah sangat menjaga usaha ini mati-matian gitu. Oke. Nah, gue sih yakin ya. Tadi kenapa gue langsung nanya begitu ya. Apa yang lu lakukan di awal? Bagaimana lu mulainya? Lu struggling, lu surviving, lu juga survival dan lu melakukan hal yang sekiranya bisa. Gue bisa. Nah, gue coba tembak di pandemi. Gue yakin lu juga bisa bertahan. Nah, sampai setahun ini lu kan terus survive dan bahkan beberapa hal yang lu lakuin dengan tim lu juga achieve gitu ya. Nah, sebenarnya apa sih yang terjadi gitu ya, sehingga gini, gue melihatnya bahwa ini masalahnya adalah masalahnya kita tidak siap atau ini ya udah kita terima aja apa yang ada yang terjadi gitu, sehingga ada orang yang mungkin jadi pemenang, ada yang mungkin jadi kalah gitu ya. Nah, dalam kondisi ini sebenarnya
yang pada akhirnya ada yang jatuh, ada yang bangun juga. Ini karena tidak siap atau mungkin karena apa namanya? Menurut gue tidak mau berubah sih. Tidak mau berubah. Ya, kunci cuma itu doang. Karena menurut gue manusia itu adalah makhluk yang paling pintar beradaptasi sebenarnya. Karena kan kita udah ada ribuan tahun kan. Jadi kita harus bisa beradaptasi terus. Kalau kita lihat sejarah, pandemi ini terjadi 100 tahun yang lalu. Flu Spanyol kan yang paling besar. 1918 kalau nggak salah. Dan itu dampaknya panjang tuh. Bisa 5-6 tahun gitu. Dan ini kejadian lagi kan 2020 kemarin. Dan menurut gue kayak ini nggak akan kejadian lagi dalam waktu 5 tahun lagi. Enggak. Ya ini cuman yang reset button semuanya akan berubah gitu. Siapa yang mau pasti bisa. Kalau mereka nggak mau berubah, nggak bisa. Karena setiap krisis pasti akan menimbulkan peluang baru. Gue percaya itu. Dan peluang itu menurut gue nggak akan datang 2 kali. Jadi kalau lo lihat depan mata lo, either take it or leave it gitu. Jadi ya kalau lo mau ambil ya ambil. Walaupun itu harus mengorbankan beberapa hal, ya sudah. Gue pun mengorbankan karir gue di entertainment. Gue jujur udah nggak ngambil sinetron lagi. Mungkin udah 5 tahun kali ya. Gue ngambil hanya host quiz, bintang tamu, that's it. Gue nggak ngambil selebihnya. Karena gue sadar gue harus fokus. Kalau enggak, ini nggak akan berkembang. Apalagi pas pandemi kemarin, gue harus lebih fokus lagi. Gue bahkan ditawarin ada ikut di organisasi, gue dikasih jabatan, wah seksi lah jadi bendahara. Cuman gue pikir kayak, aduh mungkin kalau Haikal 2 tahun yang lalu pasti diambil sini. Tapi Haikal yang sekarang lebih realistis dan gue lebih tahu apa yang menjadi prioritas gue. Jadi akhirnya gue memilih untuk nggak ambil. Gitu. Iya, di satu sisi kan lo melihat bahwa ya semua orang di Indonesia ini ya terutama ya atau bangsa ini atau bangsa ini perlu bantuan, negara ini perlu bantuan oleh orang-orang yang memang mau survive, mau berjuang untuk bisa melawan hal itu gitu ya. Nah ini menjadi salah satu juga cara lo bagaimana ya tidak hanya sekedar berpikir bisnis, tapi bagaimana lo bisa membantu Indonesia ini dengan lo tetap survive dengan apa yang lo lakukan sekarang ini. Betul, karena kalau mau cuman pikir bisnis, gue gampang importnya barang dari luar, lebih murah. Iya. Hijab cuman goceng, gue jualnya 30.000, untung gue lebih banyak. Tapi gue nggak memberikan dampak. Yes. Paham nggak? Gue nggak memberikan manfaat terhadap orang-orang di sekitar gue. Egois banget gue, selfish banget gue. Tapi kalau misalnya gue tetap memberdayakan ekosistem lokal dengan harapan nanti mereka juga akan belajar gimana cara untuk nurunin cost sih, efisiensi sih gimana sih. Mungkin mereka dari hulu ke hilirnya harus diperbaikin sistemnya supaya memang lebih efisien. Menurut gue itu akan bisa memberikan manfaat lebih banyak gitu. Nah, tertarik gue yang tadi yang bagaimana memanfaatkan lokal-lokal gitu ya untuk bisa menunjang bisnis lo. Seberapa gini, gue pernah ngobrol juga dengan salah satu alumni BINIS juga. Dia membuat salah satu produk sepatu. Sepatu itu memanfaatkan adalah pengrajin lokal sepatu yang ada di salah satu daerah, sebut saja misalnya Bandung gitu ya. Nah, akhirnya dia jadi sejahtera dengan adanya bikin satu brand gitu ya, sepatu itu yang akhirnya dia bisa memberikan nilai tambah bahkan perekonomian si pengrajin sepatu itu. Nah, konsep lu seperti itu ketika lu menjalankan sebuah bisnis yang sekarang ini lu jalanin juga. Iya, gue berpikir bagaimana cara bilang tadi lokal community tadi ya. Iya, karena seperti simple ketika gue mempekerjakan, misalnya gue kasih bahan ke penjahit gitu di Pekalongan. Sebenarnya yang jahit itu bukan cuma 1 orang, tapi mereka itu bisa ada 30 orang. Dan rata-rata 30 orang itu gue bukan sistem pabrikan yang akhirnya punya line besar gitu, enggak. Bener. Jadi mereka tuh akan bawa bahannya ke rumahnya, dikerjain di rumahnya bareng sama istrinya. Jadi akhirnya ini memberikan dampak bukan cuma terhadap orang yang kerja, tapi ini buat keluarganya mereka juga. Karena bener-bener sangat berasa dampaknya terhadap keberlangsungan ekonomi keluarga mereka gitu. Bahkan mereka kalau nggak ada udah barang udah mulai dikit lagi, mereka nelfon ke gue ke Jakarta gitu. Mas, tolong dong Mas kirim lagi. Ini kesian ada 30 orang saya belum ada yang belum ini. Kan kemarin baru dikirim. Udah Mas cepet, pada semangat kerjanya. Jadi kayak gitu. Jadi gue memang nggak berpikir gue bukan harus membesarkan diri gue dengan gue besar sendiri sih. Tapi gue pikir sekarang ini kan zamannya digital, era pemerataan. Semua orang bisa menjadi champion di bidangnya masing-masing. Bener. Dan gue pikir ya ini sekarang eranya gue untuk kolaborasi. Ya gue nggak harus menguasai produksi untuk gue jadi akhirnya punya brand yang sangat bagus. Ya gue cukup jago untuk branding, marketing, that's it. Ya, secara konsep itu lu sadari bahwa memang konsep awal lu bangun bisnis seperti itu
Atau memang lu ketemu dengan situasi di mana gue harus melakukan itu? Gue dari awal konsepnya seperti itu karena jujur awalnya adalah karena keterbatasan dana. Gue nggak punya banyak uang untuk investasi bangun fasilitas produksi sendiri. Bener, at least pabrik gitu kan? Iya nggak mungkin. Okay. Jadi gue pikir apa yang paling memungkinkan gue lakukan adalah kolaborasi sebenarnya. I have the name, gue punya brand yang cukup bagus, gue punya kekuatan marketing, gue punya SDM yang cukup mumpuni. Nah untuk masalah fasilitas produksinya karena gue nggak terlalu bagus expert di sana, gue sub ke orang. Dan ternyata orang itu malah bantu support bisnis gue. Dan dia mempercayakan banyak sekali barang sampai akhirnya kita bisa tumbuh sebesar ini gitu. Socialpreneur, lu melakukan hal itu? Secara konsep? Mungkin iya ya, tapi gue lebih bilang bisnis gue creative planner sih ya. Mungkin kalau socialpreneur hitungannya harus lebih terukur kali ya dampaknya. Gue nggak pernah mengukur itu sih. Oke. Iya. Artinya kan memang yang paling penting adalah kan memberikan dampak. Nah, dampak yang apa yang lu lakukan sekarang ini tentunya itu tadi kan berasa orang yang menerima dari apa yang lu lakukan itu sendiri kan gitu. Bahkan efeknya tadi kan minta lagi gitu kan. Nah itu. Nah, lu akan membesarkan konsep seperti itu dengan kondisi bahwa ya kan sekarang ini Indonesia dalam hal pemerintah juga mendorong bagaimana tadi kan yang lu bilang tadi kolaboratif gitu ya. Yang juga bagaimana mengajak lokal komunitas untuk bisa ayo jangan hanya sendiri aja tapi ajak mereka dalam satu siklus di mana satu sama lain bisa saling mempengaruhi dan juga bisa saling memberikan dampak kan. Betul, gitu. Sharing ekonomi kan. Benar. Ini yang gue rasa memang sebenarnya future of economy ini sebenarnya. Di mana sebenarnya pemilik modal bukan lagi sebenarnya yang paling berkuasa. Karena di sini sebenarnya semua orang akhirnya bisa menjadi juara di bidangnya masing-masing menurut gue tadi. Karena dengan seperti ini pun gue akhirnya membuat mereka punya mental entrepreneurship kan. Mereka akhirnya bisa harus efisiensi. Kalau mereka semua gue diriin pabrik dari awal, mereka nggak akan mikir itu. Benar. Dengan mereka gue didik, istilahnya gue didik lah dengan gue kasih pekerjaan, kan mereka mikir kan. Dan gue kan akan demanding untuk ningkatin kualitas, waktunya jangan sampai telat, yang kayak gitu-gitu. Dan mereka kan akhirnya belajar untuk terus memperbaiki kapasitas diri lah gitu. Mau sampai kapan bro? Wow. Baik kapan ya? Gak tahu deh ya sampai mungkin sampai gue masih punya nyawa mungkin gue lakuin aja kali ya. Oke. Karena gue seneng sih ngelakuinnya. Gue seneng dan menurut gue salah satu dampak yang paling gue senengin adalah bukan berapa banyak uang yang gue hasilkan, tapi lebih ke arah bagaimana ini bisa berdampak, uang yang gue hasilkan ini bisa berdampak terhadap orang-orang yang ada di sekitar gue. Wow. Gue sih lebih ke arah situ. Kalau ditanya keinginan gue pribadi, mobil gue juga biasa aja. Gue nggak pakai barang-barang branded. Gue nggak punya supir bahkan. Gue kalau ditanya, pengen nggak pengen kayak gitu. Gue biasa banget gue orangnya. Kalau untuk materi-materi gitu, gue biasa aja. Nggak terlalu punya keinginan yang gimana gitu. Tapi gue lebih pingin usaha ini bisa terus-terus tumbuh biar orang makin lebih banyak yang bisa sejahtera gitu. Gue sih berpikir itu ya. Dan gue punya cita-cita karyawan gue bilang, lo kerja di sini, lo harus punya rumah. Gue bilang, lo nggak boleh cuma kerja sama gue doang. Ntar kita akan pikirin, gue akan cari tempat, kita akan bikin rumah buat lo. Jadi gue pun, oh bener bang, iya insya Allah doain aja gue bilang. Gue juga nggak pernah membayangkan kita bisa sejauh ini kok. Tapi ternyata kita bisa. Gue bilang, ya so percaya aja dan kita lakukan apa yang kita rasa benar, ya ada jalannya. Oke. Apa ya mimpi yang mungkin lu mau capai yang bisa terukur yang menurut lu, wah ini, ya kalau memberikan dampak jelas pasti kan. Tinggal lu coverage dampak lu besar dan akhirnya mereka akan terasa gitu. Gue ngelihat untuk khususnya di industri gue di fashion muslim ya. Market size-nya tuh gede banget bro. Ada 55 triliun setahun perputaran uangnya. Itu 2018. Gila. Jadi kalau misalnya kita makan kuenya 1% aja, 550 miliar kenyang udah sebenarnya. Nah, problemnya sekarang ini belum ada dominant player-nya tuh masih belum ada kayak winner take all-nya tuh belum ada. Belum ada pemenangnya menurut gue. Jadi kalau ditanya yang terukur adalah gue pengen menjadi top 3 sebenarnya untuk di bidang fashion muslim. Ada brand gue sendiri ya ZM Zaskia Meka. Itu yang menjadi top 3 di bidang fashion muslim. Dan gue pengen ya nggak usah jauh-jauh lah 2024 gitu. Kita bikin itu bisa menjadi sebuah target
gitu. Aduh, keluarga aman. Keluarga aman, alhamdulillah. Gimana? Anak. Kakak gimana? Kakak yang paling terkenal apa? Siapa kakak lu? kakak Zaskia gua. Meka. Betul. Yang baru tahu ini loh adiknya Zaskia Meka. Iya. Gimana Kak Zaskia Meka? Kabar sehat? Sehat ya. Dia kalau gue bikin brand namanya Haikal Hijab mungkin orang nggak believe gitu. Tapi karena dia punya community yang kuat ya udah dia aja yang kita tampilkan. Lo ininya ya gitu muterinnya gitu Iya, ya. gue kan bagi tugas lah. Dia biar yang menjaga bagian depannya. Enggak susah tuh keluarga. Enggak. Hah? Gue dulu sempat berantem sama kakak gue, sempat dipecat sama dia. Oh, gua. serius? Makanya gue bilang profesional gitu. Makanya gue bilang jangan bilang ke keluarga, gue nggak percaya tuh. Jangan ngomong ke keluarga nama gue nggak percaya. Oke, ya artinya kan ya bicara tentang bisnis kan kaitannya juga apa mungkin ya di satu sisi family company dengan apa namanya company yang memang bisa kolaborasi segala macam gitu ya. Menurut lo apa sih yang pada akhirnya lu nih bisa menjaga gitu as a company sebagai family company mungkin juga atau enggak juga bahwa kalau ya waktunya profesional gitu ya. Apa yang pada akhirnya lu bisa survive sampai sekarang gitu kan. Akhirnya kan gini, bicara family company kalau ya keluarga gitu kan. Ribut lu bisa kepecah. Betul. Gitu kan. Nah, itu kan bisa aja terjadi gitu loh. Nah mungkin juga di luaran banyak juga yang model kayak lo. Adik kakak atau keluarga gitu semua terlibat dalam sebuah bisnis gitu ya. Apa sih yang membuat yang akhirnya lu bisa sama keluarga bisa sampai sekarang ini? Komitmen di awal tuh penting banget. Dan punya visi misi yang sama. It sounds bullshit tapi ini beneran. Lo harus punya satu hal common sense yang sama. Kalau lo nggak punya itu akan susah sebenarnya. Karena visi misi itu akan mentranslate bagaimana how to-nya menjalankannya itu tuh akan sangat kelihatan. Nah, gue kebetulan menjalankan bisnis ini sebenarnya gue berlima. Ada Zaskia, Tania, gue, Marsha, sama nyokap berlima. Tapi sebenarnya yang paling dominan di sini sebenarnya adalah gue dan Tania berdua, kakak gue nomor 3. Kita sama-sama orangnya cukup saklek. Jadi kita kalau A ya A, B ya B. Jadi kita sebenarnya berdua sangat jelas pembagiannya. Lo produksi, gua yang jualan. Lo bikin produk sebagus-bagusnya, gua akan jualan sebanyak-banyaknya. Ya. Tapi tolong jaga komitmen lo. Produk lo jangan sampai telat. Gue jualan jangan sampai nggak achieve. Karena kalau nggak duitnya nggak muter. Gitu. Itu sih. Jadi komitmennya tuh penting banget menurut gue. Dan gue beneran pernah dipecat by the way sama kakak gue, sama Saskia, Matasya. Mereka punya brand namanya Mechanism. Gue 3 bulan, gue waktu itu baru lulus dari BINUS. Abis gue lulus, gue disuruh sama mereka untuk ngelola bisnis mereka. 3 bulan kemudian, gue dikeluarin. Gue tanya kenapa gue dikeluarin, gue bilang. Kan lo minta tolong gue. Nggak mau lo terlalu serius ngejalaninnya. Loh, kok terlalu serius? Ya iya, masa kita mau ngeluarin uang, lo kasih jadwal Senin sama Jumat, Selasa sama Jumat. Abis itu gue mau ngambil baju, masa harus didata semua? Gue nggak mau, kalau gue mau ambil, gue ambil aja dong, kata dia. Terus gue bilang, ya nggak bisa dong, Kak. Gue bilang, ini bukan lemari baju lo yang bisa lo keluarin gitu aja. Ini ada pertanggungjawabannya, even it's your own money, tapi ini harus ada pertanggungjawabannya, karena kan kita punya responsibility. Tapi gimana? Lu kan ya emang lu didengar? Enggak, dikeluarin. Makanya dikeluarin kan. Oh, dikeluarin. So that's why I made another company. Tapi kan lu harus mempengaruhi bahwa ini nggak bener gitu loh. Iya nggak apa-apa kalau udah orang yang mau dikasih tahu ya silahkan jalan dengan cara masing-masing. Iya. Dan jadi gue ada 2 perusahaan sebenarnya. Ada satu Mechanism, PT Mechanism, satu lagi PT Kals Corpora. Itu kakak gue dengan Katasya, Kak Iya dan Katasya dengan versinya menjalankan usaha. Gue Kals Corpora dengan kakak gue yang satu lagi Tania dengan versi kita menjalankannya. Jadi ya semua punya stylenya masing-masing menjalankannya. Ya? Oh, oke. Tapi kita kalau kumpul keluarga kumpul, seneng gue main ke rumahnya biasa aja. Kerjaan. Ya keluarga. Gitu. Maksudnya hebat. Harus bisa segitunya untuk memisahkan. Kalau enggak ribet sih. Iya hebat. Dan gue berpikir jangan sampai karena duit 1 juta 2 juta atau bahkan se-M 2M terus hubungan sama kakak lo terus pecah. Buat gue itu sayang banget karena nggak semua lo bisa kayak lo dan keluarga kan, makanya banyak juga lo yang juga sayang. Sih. Tapi nggak tahu ya, kalau buat gue itu jauh lebih berharga sih. Karena duit itu kan lo nggak bawa mati ya. Tapi kalau gue percaya
ya di sana akan ada alam keabadian yang lu akan bersama orang-orang lo sayangin dan gue pingin sama mereka gitu. Jadi gue pikir ya gue pengen bersama orang-orang yang perhatian sama gue gitu. Kayak keluarga Cemara aja lah. Jela. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Aduh. Kak, seru banget gue ngobrol sama lu. Gua serius? Baru kali ini gue ngobrol sama lu seasik ini. Karena kan gue juga terus terang gini. Gue kan juga keliling kan ke bisnis yang di Senayan, yang di mana-mana. Beberapa kali gue ngeliat, gue tanya-tanya, ini serius nih adanya yang gue tahu kan gue Zaskianya kan gitu. Atau bahkan ada yang taunya adanya Ruben Onsu. Itu agak ngaco sih. Serius? Iya, banyak banget yang nyangka gue adanya Ruben Onsu. Di mananya? Enggak tahu gue. Ada Jordi temen sahabat gue juga dari kecil. Dia bilang, gue bilang apit miripnya gue malu. Tapi kita sama-sama menjalankan usaha kakak. Jadi kita bilang gini, gila kok kita sekarang jadi orang bilang kita mirip, sekarang apa yang kita lakukan mirip banget ya gue bilang. Oke. Seru banget. Tapi yang paling penting adalah sebenarnya lu di usia lu yang sekarang ini tentunya memang nggak semua anak muda juga bisa berpikir seperti lu. Dan gue yakin yang anak-anak muda yang kayak lu ini harusnya pengaruhnya akan luar biasa. Amin. Gitu kan. Jangan banyak tetapi juga mungkin sedikit tapi pengaruhnya besar gitu kan. Karena kan itu pilihan kan gitu loh. Nah, gue yakin juga bangsa ini butuh orang-orang kayak lu, Kang. Wah, jadi iya serius karena lu tahu sendiri kan bonus demografi kita kan masyarakat kita ini kan anak-anak muda semua. Betul, sampai 2040-an ya. Bener banget. Gitu. Makanya gue ketika gue mengundang lu, gue happy banget. Lu mau, yakin nih. Haikal mau nih. Yakin nih gue bilang. Mau lah, gue dengan senang hati. Artinya apa? Gue mengundang ini, dan ini kan gue share juga ke mahasiswa. Sekarang komunitas BINUS itu ya, kita nyebutnya sebenarnya bukan hanya institusi, ada sebuah komunitas. We call the komunitas BINUSian ya. Sekarang hampir 170-an ribu komunitas ini kan gitu ya. Yang gue pikir ini harus kita bisa saling berbagi lah. Betul. Loh, sesama komunitas kan lo tau sendiri kan. Udah ada ikatan alumninya belum sih? Ada. Ikatan alumni itu ada. Jadi dan itu orang-orang yang punya bisnis segala macamnya itu juga biasanya kita ada perkumpulan-perkumpulan itu sendiri. Makanya gue pengen lu juga back to campus. Iyalah, giving back. Gue udah dapat ilmu banyak dari BINUS. Gue dapat network yang bagus. Bener. Menurut gue itu nggak bisa dibayar dengan apapun sih. Bener. Dan yang paling penting kan tadi lu kan punya semangat untuk bisa memberikan nilai manfaat. Ya saatnya lu juga harus berbagi dengan adik kelas lu gitu ya. Hopefully itu bisa memberikan satu inspirasi lah setidaknya buat mereka ya. Semoga ya. Gue merasa sebenarnya gue masih jauh sih. Jauh banget Mas dari kata bagus tuh gue masih jauh. Tapi kalau cerita gue ini ternyata bisa banyak memotivasi orang ya gue bersyukur gitu aja. Itu yang paling penting kan cerita. Mau nanti efeknya kayak apa kan itu kembali lagi ke orang yang masing-masing kan gitu. Bener. Thank you banget. Yoi, sama-sama Mas. Gue pengen dibikin part 2 lah ya, ngobrol sama lu lah ya. Kita ngobrol banyak. Bahkan mungkin nanti gue bisa main ke berkunjung ke perusahaan lu segala macam. Boleh. Untuk bisa belajar bagaimana sebenarnya entrepreneur sejati kayak lu seperti apa gitu ya. Boleh. Gue bukan jangan belajar lah istilahnya, gue cerita-cerita aja lah. Kayak gini aja cerita-cerita ya. Iya benar. Oke, thank you banget. Sama-sama. Sampai ketemu lagi. Disclose this. Thank you. Oke, bye-bye.